Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai praktikum enumerasi mikrobia. Setelah adik-adik menyimak terkait dengan bagaimana prosedur enumerasi mikrobia, kali ini Ibu akan memberikan penjelasan terkait setelah prosedur itu dilaksanakan, kemudian sampai pada proses inkubasi, berikutnya adalah proses perhitungan. Bagaimana menganalisis hasil praktikum dan menentukan jumlah total mikrobia dengan teknik total plate count dari suatu sampel. Baik, mungkin perlu Ibu ingatkan lagi bahwa tahapan uji mikrobia pada pangan dengan metode total plate count seperti yang sudah disampaikan pada video praktikum itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pengenceran sampel, yang kedua adalah teknik plating pada cawan Petri dengan menggunakan media mikrobiologis, yang ketiga menghitung jumlah koloni yang nantinya dinyatakan dalam satuan CFU per mili. Baik, kita ulas kembali apa yang tadi telah dilakukan pada video teknik total plate count. Yang pertama adalah sampel. Sampel itu adalah zat yang akan kita uji, misalnya yang akan kita uji adalah air atau sebuah makanan jus misalnya ya. Langkah yang pertama di dalam teknik total plate count itu adalah mengambil sampel lalu dilakukan pengenceran. Pengenceran dilakukan secara bertahap ya. Yang pertama diambil 1 mili lalu dimasukkan ke pengencer. Pengencernya ini isinya adalah NaCl 0,95%. Kenapa harus pakai NaCl 0,95? Karena NaCl ini sifatnya isotonis, sehingga harapannya adalah bakteri yang terkandung di dalam sampel ini tidak rusak karena perbedaan tekanan atau perbedaan konsentrasi larutan ya, sehingga kita pakai yang isotonis yang tidak menyebabkan bakterinya lisis. Nah, kalau sudah masuk ke pengencer pertama, ini pengencerannya faktornya adalah 1/10. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pangkat, ini adalah 10 pangkat minus 1. Nanti dari 10 pangkat minus 1 ini, kemudian diambil 1 mili, dimasukkan ke pengencer yang kedua, tabung yang kedua. Di tabung yang kedua, otomatis pengencerannya adalah sudah 2 kali ya, masing-masing 1 mili, sehingga menjadi faktornya 1/100. Kalau kita pangkatkan menjadi 10 pangkat minus 2. Ini dan seterusnya, ya, sampai 10 pangkat minus 6. Baik, kenapa ini harus diencerkan? Tujuannya adalah supaya nanti hasil dari inkubasi itu bakterinya bisa dihitung. Oke, jadi kalau misalnya di sampel ini ada banyak sekali mikrobia, langsung kita ambil dari sampel lalu kita masukkan ke media mikrobiologis, maka koloni yang terbentuk itu akan sangat rapat sehingga tidak bisa dihitung. Padahal teknik kita adalah total plate count, menghitung jumlah koloni pada media mikrobiologis, sehingga harus kita encerkan. Tapi mengencerkannya bagaimana? Harus terukur. Makanya kenapa harus diurutkan dari -1, -2, -3, -4. Sehingga nanti jumlah di akhir akan bisa kita kembalikan sebenarnya yang ada di sampel ini berapa, kalau yang encer saja sekian gitu ya. Baik. Nah, setelah proses pengenceran ini, maka berikutnya adalah teknik plating. Teknik plating itu adalah mengambil sejumlah sampel dari pengencer, lalu kita tanamkan pada media mikrobiologis di dalam cawan Petri. Yang perlu diingat di sini, teknik plating itu ada 2 untuk TPC sendiri. Teknik plating untuk total plate count ini ada 2 cara. Yang cara pertama adalah spread plate.
Kalau split plate itu Petrinya masih kosong, kita berikan 1 mili sampel dari pengencer tadi, tergantung yang mau kita tanam di pengencer berapa. Kalau di sini, kebetulan di sini ditanam semua ya. Nah, hasilnya di pengencer 1 dan pengencer 2, 10-1, 10-2 ini masih terlalu rapat. Baru akan kelihatan bisa dihitung koloninya di pengencer -3, -4, dan -5. Ya. Biasanya yang di plating itu adalah 3 pengenceran terakhir. Kalau enggak 3, 4, 5, ya 4, 5, 6. Gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke tekniknya. Untuk plating sendiri, tekniknya ada 2, yaitu split plate dan pour plate. Split plate, saya kebalik tadi ya. Split plate itu kalau masing-masing pengencer kita ambil 0,1 mili, lalu ditaruh di atas permukaan media mikrobiologis yang sudah siap di cawan Petri. Jadi ini cawan Petrinya sudah berisi media yang sudah memadat. Jadi sudah berisi agar-agar mikrobiologis yang padat. Lalu kita ratakan dengan Drieglesky atau spreader. Kemudian kita inkubasi. Inkubasi itu dimasukkan dalam suatu oven dengan suhu dan kelembaban yang khusus. Misalnya kalau untuk bakteri itu biasanya suhunya selalu diatur 37 sampai 38. Karena itu adalah suhu optimal pertumbuhan mikrobia. Sedangkan kalau teknik pour plate, ini Petrinya masih kosong. Sampel yang kita ambil sebanyak 1 mili. Ingat ya, tolong diperhatikan. Kalau split plate itu sampelnya cuma 0,1. Kalau pour plate itu sampelnya ada 1 mili. Pour plate ini Petrinya masih kosong. Lalu setelah ditambahkan 1 mili sampel, baru dituangi dengan media mikrobiologis ini ya, yang masih hangat-hangat kuku. Ya, sehingga kemudian nanti diinkubasi 2 kali 24 jam, 2 hari. Nah, setelah diinkubasi hasilnya akan seperti ini. Kalau pada split plate, karena dia hanya di permukaan agar mikrobiologis, maka koloni bakteri yang tumbuh hanya di permukaannya saja. Nah, kalau pour plate, koloni bakterinya bisa tumbuh di permukaan agar, di tengah-tengah agar, atau di dasar agar. Ya, seperti itu. Biasanya untuk mikrobia yang sifatnya anaerob itu pakainya pour plate. Kalau yang sifatnya aerob itu pakainya split plate. Anda tahu aerob dan anaerob ya. Kalau aerob itu membutuhkan oksigen untuk bisa bermetabolisme. Kalau anaerob atau mikroaerofilik itu membutuhkan sedikit oksigen untuk bermetabolisme. Nah, itu tadi 3 langkah utama di dalam teknik uji mikrobia, yaitu perhitungan jumlah mikrobia dengan teknik total atau metode total plate count. Sudah langkah-langkahnya, kemudian kita coba lihat contohnya. Nanti setelah diinkubasi 2 kali 24 jam, ya, 2 hari, akan yang tadinya ini masih bersih ya, belum ada koloninya, kemudian dia akan tumbuh koloni. Koloni itu yang mana? Yang putih-putih ini. Ya. Nah, kemudian nanti yang dihitung yang mana? Yang dihitung adalah jumlah koloninya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau pada hasil ini, kita lihat gambar yang di kiri, ini nampak sangat rapat ya. Kemungkinan ini adalah pengencerannya kurang banyak, kurang besar, kurang tinggi. Nah, untuk yang sebelah kanan, nah inilah yang kemudian bisa dihitung. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Gitu. Nah, di dalam teknik enumerasi, itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Kita lihat, persyaratan yang pertama, jumlah koloni harus sesuai dengan persyaratan perhitungan enumerasi pada total plate count, yaitu 30 sampai
300. Kalau kita lihat dari gambar ini, nampaknya gambar yang sebelah kiri ini jumlahnya lebih dari 300, sehingga tidak memenuhi syarat untuk nanti di follow up menjadi perhitungan total mikrobia. Sehingga yang digunakan untuk perhitungan itu adalah yang antara 30 sampai 300 koloni. Kenapa demikian? Kalau kurang dari 30, itu kemungkinan bias ada di prosedurnya. Terlalu encer itu nanti tidak dapat mewakili populasi sesungguhnya yang ada di sampel. Sedangkan kalau terlalu rapat, ini ada kemungkinan bias dalam menghitung. Jadi kemungkinan besar kesalahan perhitungan itu bisa terjadi kalau dia lebih dari 300. Karena ini kan manual ya. Seperti itu. Oke, kita lihat. Kemudian kalau sudah ketemu 30 sampai 300, contohnya pada ini ya, di sini nih. Dalam suatu analisis total plate count diperoleh hasil seperti ini ya, di tabel misalnya. Biasanya satu pengencer itu di plating 2 kali sehingga nanti ada 2 ulangan. Ulangan 1, ulangan 2. Dari hasil pengamatan ternyata di 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 3 ini hasilnya 200 dan 204 di 10 pangkat 2. 10 pangkat 3, 22 dan 32. 10 pangkat 4, 3 dan 3. Kita harus ingat persyaratan pertama. Yang dipilih hanyalah yang memenuhi syarat jumlah koloni, yaitu 30 sampai 300. So, kita cari yang 30 sampai 300 yang mana? Oh, di 10 pangkat 3, 32, dan 10 pangkat 2, 200 dan 204. Langkah berikutnya apa, Bu? Langkah berikutnya kita harus menghitung yang namanya besar X. Kalau itu ditemukan di 2 seri pengenceran. Jadi di sini 2 seri pengenceran, pangkat 2 dan pangkat 3, sama-sama memenuhi syarat. 30 sampai 300. Jadi kita menentukan yang mana nih, yang benar nih angkanya. Kita harus menghitung X-nya dulu ya. Nilai X ini dihitung dari jumlah mikrobia pada seri pengenceran besar dibagi jumlah mikrobia pada seri pengenceran kecil. Kalau X-nya nanti kurang dari sama dengan 2, maka kesimpulannya jumlah mikrobianya dihitung dari rata-rata kedua pengenceran. Kalau X-nya lebih dari 2, maka jumlah mikrobia dari sampel itu diambil pada seri pengenceran terkecil. Coba kita lihat di perhitungannya. Ya. Di sini pengenceran besarnya adalah 10 pangkat 3. Pengenceran kecilnya 10 pangkat 2. Ya. Sehingga nanti kita rata-rata dari 2 pengenceran ini. Sebelumnya, kalau ada ulangan 1, ulangan 2, yang keduanya masuk, ini dirata-rata dulu. Di setiap seri pengenceran. Saya ada 200, 204. Maka 200 dan 204 dirata-rata dulu. Hasilnya berapa? Oh, ternyata hasilnya 202. Berarti nanti yang kita pakai, seri pengenceran 2 adalah 202. Seri pengenceran 3 adalah 32. So, kita bisa hitung X-nya. Ya. Pertama kita hitung X-nya dulu. 32. Karena ini seri pengenceran besar, pengencernya diikutkan ya. 10 pangkat 3 itu berarti sama dengan 10 tambah 0,3. 1, 2, 3. Jadi 32 kali 1000. Ya. Kemudian pengenceran kecil. Ini 2 kan? Ada 202. Berarti 202 kali 10 pangkat 2. Berarti 0-nya 2. 10, 1, 2. Ya, berarti 202 kali 100. Ya. Setelah kita hitung, X-nya adalah 1,58. 1,58 masuk kriteria yang mana? Oh, berarti dia masuk kriteria yang B. Karena kurang dari sama dengan 2. Jadi, kesimpulannya, jumlah mikrobia dari sampel kita hitung dengan merata-rata dari kedua seri pengenceran. Cara merata-ratanya bagaimana?
Jumlah mikrobia pada seri pengenceran besar 32 kali besar pengenceran 10 pangkat 3, dikalikan dulu ya. Lalu ditambah 202, tadi hasil rata-rata antara 200 dan 204 ya. Dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100, lalu dibagi 2. Ya, hasilnya 26100. Untuk CFU per mili, kita ada aturan penulisannya. Aturan penulisannya adalah satu angka di depan koma. Jadi kalau seperti ini, kita ambil 2, angka belakangnya berapa, dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 kenapa? Karena kalau kita taruh koma di belakang 2 ini, nanti faktor pengencerannya jadi 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kesimpulannya jumlah mikrobia pada sampel itu adalah 2,6 kali 10 pangkat 4 CFU per mili. Jadi satuannya adalah CFU per mili. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan bagaimana perhitungan jumlah mikrobia pada sampel. Selanjutnya, tugas adik-adik adalah mengerjakan laporan praktikum ya dengan menghitung jumlah bakteri dalam CFU per mili dari suatu pengujian total plate count kalau hasil analisisnya demikian ya. Ulangan 1, ulangan 2, pengencer 2, 3, 4. Oke. Clue-nya yang pertama kalian harus cari yang masuk kriteria 30 sampai 300 koloni yang mana. Kalau nanti dari ulangan 1 dan ulangan 2 ini masing-masing masuk, nah ini dirata-rata dulu per pengenceran, baru nanti dihitung X-nya. Apakah X-nya kurang dari sama dengan 2? Kalau iya, berarti dirata-rata dari kedua pengenceran. Kalau X-nya lebih dari 2, maka diambil pengenceran yang depan atau yang pengenceran kecil. Begitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa diajukan di chat via WA Group. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.